الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فاتقوا الله أيها الحاضرون في درجة حالكم وفي انتهاز أعماركم وفي انتهاز أموالكم وفي انتهاز أوقاتكم فإنها فتنة وسلة للدين مرضات الله. فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mustami'in rahimakumullah. Setiap kita tentu mengharapkan keselamatan dalam hidupnya, baik keselamatan di dunia apalagi keselamatan di akhirat. Setiap kita tentu berusaha untuk menjaga diri agar selamat. Keselamatan baik fisik maupun batin. Dan hakikat seorang muslim itu adalah yang mampu menjaga keselamatan bagi orang lain dari kesalahan. Kata Rasulullah, al-muslim man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang mampu menjaga saudaranya, mampu menjaga orang lain selamat dari lisan dan perbuatannya, tangannya atau kekuasaannya. Lihat di sini, tangan di sini bukan hanya diartikan sebagai bentuk fisik tangan, bisa juga kewenangan, bisa juga kekuasaan. Dalam waktu yang singkat ini, Khatib hanya menyampaikan 3 perkara yang bisa menyelamatkan manusia. Jadi mungkin dari kitab Al-Sahih Al Nawawi yang singkat isinya namun padat maknanya untuk kemudian diharapkan diimplementasikan dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah khasyatullah fis-sirri wal 'alani. Jadi hal pertama yang bisa menyelamatkan kita adalah takut kepada Allah, baik ketika sir sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ada rahimahullah, saat ini potensi untuk kemaksiatan, potensi untuk melanggar larangan Allah atau perintah Allah tidak hanya nampak di depan mata, tidak hanya dilakukan terang-terangan, tetapi jauh dari itu semua adalah sudah masuk ke ranah rumah kita, ke ranah mereka sekitar. Selama ada jaringan, selama ada data, maka potensi untuk maksiat itu besar sekali, dan inilah tantangan bagi kita semua. Semudah
dari usaha kita. Kita bisa menyebar hoax, kita bisa memfitnah orang, kita bisa menuduh orang lain, menyindir orang lain, melihat tontonan yang tidak pantas, melihat tayangan yang tidak semestinya kita konsumsi. Begitupun berita-berita dalam hal ini yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh publik. Sehingga ada prinsip good news is bad news. Berita yang baik adalah informasi yang tidak benar. Ada perselingkuhan, ada kriminalitas, pelanggaran etika, norma, susila, dan sebagainya. Ini semua tentu dicegahnya bukan dengan hal-hal yang fisik, tetapi menanamkan dalam diri Allah adanya keyakinan bahwa setiap aktivitas kita tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ketika kita menyadari bahwa di sekitar kita ada kamera CCTV, tentu kita hati-hati berbuat nasihat atau tidak. Lalu bagaimana kalau kita menyadari bahwa yang mengawasi itu bukan hanya CCTV, tetapi zat yang menciptakan pengawasan itu, Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengingatkan hari yang baik ini di hari Jumat yang mulia ini, mari kita introspeksi diri. Apakah ketakwaan kita, bagaimana kita sering kita lakukan, sering kita akui, apakah selaras dengan amal perbuatan kita yang senantiasa takut kepada Allah, baik kita sedang sepi sendiri maupun terang-terangan mencerami. Barangkali kalau mencerami kita bisa menahan diri, menjaga kita, menjaga adab, menjaga norma. Tapi ketika sulit, ketika sendiri, apakah kita masih mampu menjaga diri kita dan tidak berbuat maksiat? Pantas kata Allah dengan darah ciri orang yang berhukum adalah al-rifah, mampu menjaga dirinya ketika tidak ada lain sekitar. Itu yang pertama. Kalau yang kedua adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana ketika dalam keadaan fakir dan juga berkecukupan. Dengan kata lain Rasulullah sederhana bersikap sewajarnya ketika kita ekonominya sedang surut maupun sedang meningkat. Ketika sedang surut, kadang-kadang timbul dalam diri ingin mencari penghidupan dengan yang gampang, sehingga muncul meminta-minta, mengemis, mengharapkan orang lain, padahal secara fisik kita mampu untuk bekerja keras. Begitu kan sebaliknya, manakala dalam keadaan ekonomi meningkat, kadang-kadang ini segala berlimping, segala ditampilkan, muncullah flexing, pamer dengan kekayaan, muncullah budaya konsumtif, membeli barang bukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Padahal di antara hal yang bisa kita adalah membawa kita selamat dalam kita bersikap sewajarnya, baik ketika sedang fakir maupun berkecukupan, sedang saja. Tidak terlalu boros ketika sedang mampu, juga tidak berusaha untuk mengemis barang-barang, menahan diri dari kafir. Saat ini kadang-kadang fenomena di masyarakat kita ini sedang masih muda, sedang
Tapi ini kita yang utamakan pada perempuan semua. Yang kami ada yang mampu untuk bekerja, maka nanti akan dia akan mencatat. Ini yang bisa kita kerja. Mari kita jaga diri ini, menjaga masalah diri kita. Bisa mungkin kita bisa memperlukan lama Allah memberikan kita. Begitu pun kita mampu memberikan rezeki, maka kita menggunakan rezeki itu sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak melebihi itu. Betul. Lalu yang ketiga kita memperlihatkan perkara yang bisa menyelamatkan kita adalah al-'adlu fil ridha wal ghadab. Bersikap adil baik ketika sedang tenang maupun sedang marah. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kadang-kadang sebagai manusia kita ada kalanya jadi muncul agak tidak suka, merasa kemudian dan lalu beberapa waktu yang lalu kita sudah kemudian mulai ini juga yang saya mengatakan kadang-kadang karena tidak pilihan kita jadi ekstrim suka. Padahal pemilu itu hanya 5 tahun sekali semata kita hidup setiap hari dengan tetangga, dengan kerabat, dengan pilihan boleh beda, yang disukai boleh beda. Tapi bedanya pilihan tidak menjadikan kita bermusuhan. Allah menyuruh kita untuk berpegang teguh pada agama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Beda pilihan, apa kita sama secara akal. Satu agama, satu agama. Ada lagi yang bersuka karena kesukuan, karena warna kulit, karena pekerjaan dan lain sebagainya. Maka berkecuali membesar adalah antara perkara yang bisa menyelamatkan biasa berlakukan. Apapun kita tidak suka sewajarnya dan tidak mencari kegiatan. Apapun kita suka sewajarnya, karena bisa jadi yang kita sukai adalah bukan yang terbaik buat kita. Sebaliknya, yang tidak kita sukai adalah yang itulah 3 perkara yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Yang pertama adalah takut kepada Allah, baik ketika dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Yang kedua adalah senantiasa bersikap sederhana, baik ketika lapar maupun dalam keadaan sakit. Sedangkan yang ketiga adalah senantiasa berusaha untuk bersikap adil, baik ketika dalam tenang maupun dalam emosi berkembang. Semoga Allah SWT menjadikan kita istiqamah dalam kebaikan. Allah menerima seluruh amal kebaikan kita, mengampuni dosa-dosa kita, istiqamah dalam kebaikannya, mendapatkan ridhonya, mendapatkan syafaatnya, bahagia dunia akhirat. Dunia hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wal hikmah. Taqabbal minni wa minkum innahu